Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saya ucapkan selamat mempersiapkan diri buat kita warga kerabatan Gereja Protestan Minahasa Sidang Musafir Yogyakarta. Baik siapapun juga yang boleh melihat persekutuan ibadah lewat media online ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Jemaat, saya persilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Marilah bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Marilah menceritakan segala perbuatan tangannya, dan marilah bersukaria karena Allah. Bermazmur bagi namanya yang maha tinggi. Kita nyanyikan pujian, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya, pujilah, dan apa yang seterusnya. Dalam Kristus
dosa kita di hadapan Tuhan lewat pengakuan dosa. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita menyadari bahwa seringkali kita melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kita. Untuk itu, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah kami, Tuhan kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau terlalu mengetahui apa yang sering kami lakukan hari lepas hari. Kelakuan kami, tindakan kami, perkataan bahkan pikiran kami yang tak lepas lewat sepengetahuan-Mu ya Tuhan. Kami sering gagal. Kami mengaku ya Tuhan, dalam keterbatasan dan kelemahan kami sering berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami lalai, kami membangkang, dan kami seringkali tidak mentaati akan perintah firman Tuhan. Ya Tuhan kami, dalam keadaan kami memohon kepadamu, ampunilah kiranya kami. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Serta ajarilah kami memperbaiki kelakuan hidup kami untuk melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, kepadamu-lah kami memohon dan meminta. Ampuni kiranya dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melawan kehendak. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita kidungkan pujian Darah Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat di dalam Mazmur 32 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan bunyinya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Sekaligus kita mendengarkan amanat hidup baru yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan bunyinya demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya,
Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. NKB nomor 204 di dunia yang penuh jemaat. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, Allah kami yang penuh cinta dan kasih. Kami bersyukur atas waktu dan kesempatan Engkau sempatkan kami ya Tuhan, untuk boleh berada dalam persekutuan ibadah, walaupun tidak berada dalam situasi dan kondisi bersama, tetapi Tuhan menuntun dan membawa kami di pertemuan kami masing-masing, dalam rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Kami dihentarkan lewat persekutuan ibadah bersama ini. Ya Tuhan kami merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Maka Engkau tolonglah kami ya Tuhan, di dalam perenungan ini, ketika kami membaca dan merenungkannya, kami dikuatkan dan dimampukan untuk mempraktekannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus-Mu menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami boleh dengar dan kami baca bersama, kiranya boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami dan menjadi praktek kehidupan kami, orang percaya hari lepas hari dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat KGPM Musafir Yogyakarta yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur ada waktu dan kesempatan bersama-sama kita boleh dipersiapkan untuk merenungi sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, di dalam Yakobus, surat Yakobus pasal pertama, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-8. Yakobus pasal 2, pasal 1, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka
hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Sampai sejauh sana ke dalam firman Tuhan, terpujilah kita yang boleh membaca bersama dan siap merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bersyukur dalam kesempatan yang sudah Tuhan berikan, kita boleh dimampukan. Terlebih kita masing-masing mempersiapkan diri kita untuk boleh menerima berkat lewat kebenaran firman Tuhan, lewat persekutuan di hari Minggu ini. Kita bersyukur Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur di antara jemaat kita sampai saat ini boleh berada dalam situasi dan kondisi yang baik, yang aman, dan itu tetap diharapkan berkelangsungan sepanjang hari, setiap hari di dalam aktivitas bahkan rutinitas kita hari lepas hari dimanapun kita berada. Dengan harapan yang lemah dikuatkan, ditopang, dimotivasi. Lewat kebersamaan kita dalam persekutuan ibadah ini, kita sudah membaca bersama di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8. Saya berikan tema menyikapi hidup di tengah pencobaan. Menyikapi hidup di tengah pencobaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejenak kita merenungi di dalam sepanjang perjalanan hidup kita sampai saat ini, pernah mengalami pencobaan? Pernah kita dihampiri oleh pencobaan? Atau pernahkah kita berpikir kita santai-santai saja tetapi kita sedang berada di dalam pencobaan? Atau mungkin ada di antara kita yang pernah berpikir bahwa pencobaan itu mungkin menyenangkan? Ataupun ada di antara kita ketika mengalami masa-masa cobaan, pencobaan, dan kita merasa baik-baik saja? Tinggal dari perspektif kita masing-masing. Karena kita belum tahu saat ini, besok dan seterusnya, apa kita akan mengalami atau tidak. Pernah berpikir bahwa pencobaan itu menyenangkan, dan pernah berpikir bahwa ketika kita dicobai, apakah kita berada dalam kondisi baik-baik saja? Di dalam surat Yakobus, ia menuliskan kitab ini kepada 12 suku di perantauan. Tujuannya adalah supaya pembacanya dapat memiliki hidup secara total yang diserahkan kepada Tuhan. Orang percaya yang memiliki kerohaniannya lemah, masih baik, agar memiliki kedewasaan di dalam Kristus. Surat ini mengoreksi kehidupan jemaat dalam beriman kepada Tuhan, dalam beriman kepada pencipta mereka. Karena selayaknya para penerima berkat, bahwa orang-orang itu sedang menerima berkat. Tetapi bagian ini dituliskan untuk mengkoreksi kehidupan mereka, bertujuan untuk sadar selaku mereka penerima berkat, mereka juga harus berupaya dan berusaha untuk menumbuh kembangkan kehidupan rohani mereka di dalam Tuhan, di dalam mengikut Kristus. Jadi dalam bagian pertama ini, di pasal 1 ayat 2 ya, sehingga ayat yang ke-8 yang sudah kita baca bersama, adalah bagian yang merupakan cara kita
menyikapi pencobaan dalam hidup kita masing-masing. Kita akan merenungkan bersama bagaimana cara kita menyikapi pencobaan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayatnya yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus memberikan penyampaian kepada kita untuk berbahagialah. Berbahagialah. Hidup bahagia, merasakan senang, merasakan gembira, ya, atau yang mungkin sering kita dengar sukacita, bersukacita. Kenapa harus bahagia? Ya? Tidak ada janji tentang seseorang akan bebas dari pencobaan. Tidak ada pernyataan bahwa seseorang akan lepas dari pencobaan. Tidak ada janji bahwa setiap orang akan luput dari godaan atau pencobaan atau ujian. Tidak ada janji seperti itu. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 33b, dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Itu perkataan Yesus. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengatakan dunia. Kamu menghadapi penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Salah satu cara dengan berbahagia, dengan hidup bersukacita, kita dihimbau untuk dapat menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita alami saat ini. Atau mungkin kita yang sedang mengalami pencobaan, atau mungkin kita yang sedang mengalami ujian. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus dan para pembaca yang telah terikat dalam kesetiaan kepada Kristus sedang memberi semangat lewat ayat 2 ini. Sedang memberi semangat kepada para pembaca yang mungkin sedang mengalami ujian, berada di tengah-tengah pencobaan. Mengapa harus bersukacita? Mengapa kita harus berbahagia? Pencobaan dari akar kata peirasmos memiliki dua arti, dua bentuk ganda. Yang pertama, ujian, ya. Ujian atau penderitaan yang datang dari luar diri seseorang, bisa juga dari dalam, secara alami dan dari orang lain bisa, atau faktor yang lain. Artinya kita sedang menghadapi ujian dari orang lain yang datangnya dari luar diri kita sendiri. Yang kedua adalah godaan. Godaan ini adalah berkaitan di ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Di ayat yang ke-13 dan ayat ke-14 di pasal 1 dikatakan di sana, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi pada bagian ini, godaan ini adalah berupa dorongan batiniah. Dorongan batiniah untuk melakukan sesuatu yang jahat. Itu datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi tidak serta-merta kita sebagai orang percaya memberikan pengakuan bahwa pencobaan itu selalu datang dari luar. Pencobaan itu atau ujian itu selalu datang dari lawan kita, dari depan kita, dari belakang kita. Tidak. Pencobaan itu bisa datang dari diri kita sendiri. Kita diberikan dorongan untuk melakukan sesuatu yang jahat,
dari diri sendiri dengan sengaja atau tidak sengaja. Godaan yang menimbulkan pencobaan dari diri kita sendiri itu adalah yang kita lakukan. Lebih mengarah kepada meluapnya hawa nafsu kita untuk melakukan sesuatu. Kita dibawa dan dihentar ke sana. Terlalu banyak orang yang mungkin belum melakukan sesuatu, tetapi telah memberikan penilaian yang begitu di luar ekspektasi dan menyalahkan orang lain, dan menyalahkan keadaan di luar kita, menyalahkan di sekeliling kehidupan kita, tanpa ada benah diri dan sadar diri bahwa sebenarnya pencobaan yang kita alami kadang dari dalam diri kita masing-masing, membuat seseorang atau pribadi memiliki keinginan hawa nafsu untuk melakukan sesuatu yang jahat. Pencobaan berbagai-bagai, artinya lebih dari satu, banyak, berbagai macam model, beraneka ragam pencobaan. Apalagi orang yang sedang diuji, atau mungkin ada cobaan dari segi sakit penyakit, atau mungkin bahkan kematian orang yang terkasih sekaligus, dan lain-lain yang ditimbulkan sebagai suatu cobaan dan pencobaan yang boleh mendera hidup kita secara pribadi. Ujian hidup jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saat-saat ini adalah saat-saat yang sulit bagi kita. Walaupun mungkin kita dengan iman yang teguh, dengan perasaan yang kuat, berada di tengah situasi keadaan global yang begitu mencekam dan menakutkan. Lewat ujian pandemi COVID-19 ini, apa yang sedang kita alami saat-saat ini, saudara-saudara? Mari kita renungi sejenak. Di dalam aktivitas kita, bahkan rutinitas kita yang sedang kita jalani saat ini, ada di antara kita yang sedang dibatasi oleh aktivitas yang kita lakukan. Ada di antara kita yang sedang dibatasi di dalam pergaulan kita, di dalam diskusi kita mungkin, di dalam organisasi kita, pekerjaan dan lain-lain. Kita sedang dibatasi dalam hal-hal itu oleh karena ada ujian pandemi COVID-19. Kita tidak boleh berkumpul dengan teman-teman, saudara, keluarga. Ini yang sedang terjadi saat ini. Tetapi di dalam keinginan kita, jangan sampai menimbulkan hawa nafsu kita, dan kita bangga dengan hawa nafsu dan godaan itu. Artinya untuk bertemu dengan orang lain, godaan untuk melakukan aktivitas tak terbatas semestinya, godaan untuk melakukan pertemuan atau aktivitas-aktivitas di luar perkuliahan, di luar pekerjaan, organisasi dan semacamnya. Sampai-sampai kita tidak menahan diri dan melakukan hal-hal tersebut yang sebenarnya secara tidak langsung dapat memberikan dampak yang buruk bagi kita di tengah pencobaan COVID-19 ini. Tetapi yang diharapkan kita jemaat PGBM Musafir Yogyakarta tetap berada dalam bagian mengikut sertakan apa yang telah disampaikan dan didengung-dengungkan pemerintah Republik Indonesia, para pemerintah kita, bahkan gereja-gereja yang mungkin ada di muka bumi ini, membatasi aktivitas kita. Sehingga kita dimotivasi dalam bagian ini, dalam proses pencobaan dan ujian ini, virus yang sangat mematikan ini. Sebagai orang percaya, kita dihimbau untuk tetap bersukacita dan berbahagia
Jangan melupakan ajaran firman Tuhan. Kita harus tetap berbahagia, yang adalah cara di mana seseorang boleh merasakan sukacita melimpah, rejoicing. Harus. Bagian ini adalah wajib bagi orang percaya, tetap bersukacita. Untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa ketika kita mampu bersukacita di tengah-tengah pencobaan, pencobaan itu pun dapat menjadi sarana setiap orang untuk apa? Berbuat baik. Patut bersukacita. Gunanya itu untuk memperlihatkan bahwa pencobaan, di tengah pencobaan pun kita dapat memperlihatkan atau menjadi sarana seseorang dapat berbuat baik. Dalam hal ini yang perlu kita terapkan adalah seringkali Tuhan mengizinkan seseorang mengalami pencobaan dengan tujuan supaya kita bertumbuh dewasa dan memurnikan iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan setiap kita mengalami pencobaan dengan tujuan supaya kita bertumbuh dewasa dan memurnikan iman kita kepada Tuhan. Berbahagialah, bersukacitalah. Selanjutnya di ayatnya yang ketiga dikatakan di sana, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tekun. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yang kedua adalah panjang sabar untuk belajar memahami. Panjang sabar. Ya, sembari kita bisa sabar, belajar terus memahami. Bagi Yakobus, pembelajaran tentang iman sejati murni atau iman yang murni merupakan penting bagi setiap orang. Ini dia tujukan kepada 12 studi perantauan, supaya orang-orang yang ada di sana memiliki iman yang sejati atau yang murni kepada Tuhan. Hal itu adalah sangat penting. Pencobaan menghasilkan atau membangun sebuah ketekunan di ayat 3 yang sudah kita baca bersama. Ayat 3 King James Version memberikan arti sebagai kesabaran, upomo dalam bahasa aslinya, upo atau di bawah, dan mo tetap atau tinggal, stay, tetap berada dalam posisi itu, stay di situ, tinggal di situ. Kesabaran menyelaraskan seseorang untuk berproses dalam masa-masa atau waktu yang ia hadapi di dalam godaan dan pencobaan yang sedang ia lalui. Jadi kita dianjurkan untuk sabar di dalam masa ujian dan pencobaan yang kita alami. Harus sabar, harus menunggu. Kesabaran itu tiada batasnya. Ya, kita mungkin banyak mendengar ketika orang di sekitar kita mengalami pencobaan atau permasalahan. Ada kata-kata yang keluar, wah, kesabaran saya sudah habis, atau kesabaran saya ada batasnya. Menurut saya adalah, jika dia mampu melakukan sesuatu yang negatif di luar ketidaksabarannya, artinya dia tidak bisa menahan kesabarannya, dia gagal. Panjang sabar. Hal ini adalah terus-menerus, berkepanjangan, dan tidak putus-putusnya sampai kita menemukan sesuatu yang benar-benar kita tunggu, sesuatu yang benar-benar kita dapati, ataupun itu pemberian daripada Tuhan. Sabar, panjang sabar, tahan uji yang diarahkan kepada ketekunan. Tekun mengarahkan kita kepada sesuatu yang kita lakukan, atau kita geluti, atau kita ikuti, dan tidak henti-hentinya. Bukankah hal itu adalah juga kesabaran? Melatih kesabaran kita
Jadi di samping kita bersuka cita dan berbahagia hari lepas hari, kita diajarkan untuk mampu panjang sabar. Maka pencobaan adalah juga sarana bagi kedewasaan iman kita di ayat 4. Ketekunan adalah sebuah proses lanjut untuk setiap orang percaya mencapai sasaran yang dituju. Dalam bagian ini, di dalam ayat 4, menjadi sempurna. Teneios. Yakobus mungkin mengingat perkataan sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan di sana, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga yang adalah sempurna. Kita coba diselaraskan dengan ketekunan yang kita miliki akan diarahkan kepada sebuah proses lanjut untuk setiap orang percaya mencapai sasaran yang kita tuju, yaitu kesempurnaan. Kedewasaan yang diarahkan kepada kesempurnaan. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-28 dikatakan di sana, dialah yang kami beritakan untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Dialah yang kami beritakan, Kristus yang kami beritakan untuk memimpin setiap orang kita, memimpin kita kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Sehingga perjanjian lama pun memberikan resep betapa pentingnya membangun hubungan yang benar dengan Allah. Betapa pentingnya mengekspresikan ketaatan pada otoritas yang memiliki kuasa tanpa batas itu untuk memperoleh kehidupan yang layak di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Jadi selain bersuka cita, panjang sabar dan memahami apa yang sedang terjadi di tengah-tengah pencobaan yang sedang kita alami. Dan selanjutnya berdoa. Di ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-8, tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Pada bagian ini adalah Yakobus mengajarkan kita untuk mengungkapkan permintaan, permohonan kita kepada Tuhan lewat doa. Permohonan lewat doa. Berdoa. Yakobus mengantisipasi seketika para pembacanya dalam surat ini berpikir bahwa tidak ada makna ilahi dalam pengalaman tersebut. Jadi Yakobus sudah mengantisipasi ketika dia menulis surat kepada dua suku di perantauan. Dia berantisipasi dan berpikir bahwa jangan-jangan para pembaca punya pikiran bahwa di dalam pencobaan atau ujian yang sedang alami, di sana ditemukan bahwa dalam pengalaman itu sebenarnya tidak ada maksud ilahi di dalam ujian yang sedang dihadapi setiap orang. Karena jika demikian, maka Yakobus mengatakan di pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-8 ini, mintalah, memohonlah kepada Tuhan, mintalah hikmat kepada Allah, mintalah hikmat kepada Tuhan. Meminta tujuannya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kecakapan praktis. Kecakapan praktis itu adalah tindakan. Jadi maksud doa yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah sebagai permohonan supaya Tuhan berikan hikmat kepada kita, Sofia, hikmat kepada kita, tindakan apa yang akan kita ambil dan kita lakukan
Di tengah kita mengalami pencobaan dan ujian hidup. Jadi itu yang dimaksudkan di sini. Mintalah kepada Tuhan. Meminta untuk mendapatkan kecakapan praktis itu, tindakan. Allah akan memberikan dengan murah hati. Allah akan memberikan dengan murah hati kepada kita. Kita yang memintanya dengan benar-benar meminta kepada Tuhan. Memohon dengan iman dan jangan pernah bimbang. Orang yang menghampiri Allah dengan membawa permohonan harus yakin bahwa benar-benar dia memerlukan apa yang ia minta. Dengan yakin bahwa benar-benar dia memerlukan apa yang sedang dia ungkapkan kepada Tuhan. Yakobus melukiskan di ayat 6, karena kebimbangan kepada seseorang sama seperti gelombang laut, diombang-ambingkan, kian masalah oleh angin. Artinya adalah orang itu tidak akan mendapat apa-apa, bimbang. Maka kita diminta untuk menguatkan perasaan kita untuk benar-benar meminta apa yang sedang kita butuhkan di dalam permohonan doa kita di hadapan Tuhan. Orang yang membuah hati lebih mengarahkan cara pandangnya bahwa keraguan mental mengenai doa itu sendiri. Artinya ketika kita bimbang, berdua hati, kita sedang meragukan kuasa doa itu sendiri. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pembacaan Alkitab yang sudah kita renungi bersama di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayat yang ke-8. Mari bersukacitalah, berbahagialah, rejoice always, berlakulah panjang sabar, berdoalah, dan ketika berdoa jangan hanya menyampaikan keluh kesah dan keadaan kita yang sedang kita alami, serta memohon Tuhan untuk bertindak secepatnya. Tidak, bijaklah, bijaksanalah, dan sebaliknya mintalah hikmat Allah untuk turut serta menjadi sarana introspeksi diri kita untuk kita memuliakan Allah Sang Pencipta dan tidak membatasi kuasanya kepada kita. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Marilah kita menyatakan iman kita dengan sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Kita masuk pada persembahan syukur. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan bunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita iringi dengan pujian, kasih setiamu besar selamanya.
Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, dan tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kusebani. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menaikkan syukur syafaat kita kepada Tuhan. Di dalam doa mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, mengagungkan atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar, Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing manusia. Kami sungguh bersyukur, walaupun selainnya kami dimurkai ya Tuhan, akan tetapi oleh kasih karunia-Mu yang begitu besar, Engkau rela mati di kayu salib demi menebus dosa kami satu kali untuk selama-lamanya. Kami bersyukur atas Engkau pergi kepada Bapa di surga ya Tuhan, untuk terus memberikan anugerah di dalam kehidupan kami, menjadi bagian hidup kami hari lepas hari. Orang percaya akan terus mengerjakan keselamatan di dalam Tuhan. Dia akan terus mengerjakan keselamatan dan amanat agung untuk menyampaikan setiap berkat, sukacita dan berita keselamatan kepada orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Engkau buat dalam kehidupan kami. Engkau baik sampai pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami jemaat KGP Musafir Yogyakarta. Kami bersyukur atas kesempatan dan waktu yang sudah boleh ada. Kami boleh ada bersama ya Tuhan. Di dalam persekutuan kami, walaupun kami berada di tempat kami masing-masing, lewat keterbatasan yang kami boleh alami saat-saat ini Tuhan, tidak mengurangi semangat kami untuk datang bersekutu mendengar kepadamu ya Tuhan. Memohon segala berkat Tuhan, dan memohon berkat lewat kebenaran firman-Mu yang terus memperlengkapi kehidupan kami hari lepas hari dimanapun kami berada. Sungguh kami turut bersyukur, dan hati kami meluap dengan ucapan syukur atas tuntunan penyertaan pemeliharaan Tuhan terus menjadi bagian hidup kami. Kami berdoa Tuhan buat jemaat KGPM Sidang Musafir Yogyakarta. Berkati kami masing-masing pribadi lepas pribadi di dalam keadaan kami, apa yang kami lakukan dan kami kerjakan saat-saat ini di tempat kami masing-masing. Tuhan tolong memberikan kami kesehatan, kekuatan, menjauhkan kami dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, bahkan kecelakaan. Menolak semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kiranya terus menuntun, menjaga kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan di rumah kami masing-masing, di kos kami masing-masing, di penginapan kami masing-masing, entah itu kuliah online ataupun pekerjaan lewat media online, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, kami mohon kepada Tuhan untuk tuntunan dan penyertaan-Mu tetap menjadi bagian hidup kami. Ya Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk kiranya di tengah kami menghadapi ujian cobaan COVID-19 ini, yang saat ini boleh mencekam dan seringkali kami diberikan kewaspasan dan rasa takut untuk beraktivitas, dan mungkin
apa yang kami kerjakan hari lepas hari, kami diberikan kecemasan lewat hal-hal ini Tuhan. Tetapi Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dan tangan pemulihan daripada Tuhan akan menjadi bagian hidup kami. Kami berdoa untuk pertolongan Tuhan tetap melingkupi kami Jemaat GBM Musafir Yogyakarta. Kami serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Berdoa buat keluarga kami, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi. Engkau juga menjaga mereka seperti Engkau menjaga kami ya Tuhan. Engkau terus akan membuktikan cinta kasih-Mu di tengah kehidupan mereka, sehingga aktivitas dan rutinitas mereka boleh berjalan dengan baik dengan perlindungan Tuhan. Ya Tuhan, di antara kami ketika ada orang yang boleh mengalami keletihan dan berada dalam kelemahan tubuh, Engkau akan memulihkan kami ya Tuhan dan menguatkan kami. Dan kuasa-Mu yang tak terbatas itu yang akan menyembuhkan kami, bahkan sanggup melakukan mujizat di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Kami tetap serahkan dan berpasrah hanya kepada Tuhan saja. Di dalam doa kami menyerahkan buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, pemerintahan dari presiden, wakil presiden sampai jajaran pemerintahan paling bawah. Berdoa buat mereka ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Biarlah apa yang mereka lakukan dan kerjakan semuanya dituntun dan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan membukakan jalan dan kesempatan untuk terus bertumbuh sehingga bangsa kami Indonesia ini boleh semakin hari semakin maju dan berkembang, boleh bersaing dengan negara-negara yang ada di dunia ini. Terlebih Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, usaha dan upaya para pemerintah kami untuk membangun sarana-sarana kesehatan, terlebih untuk membatasi penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan, Engkau tolong mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dan segala pekerjaan mereka, baik TNI, Polri, yang bekerja sama di dalamnya, Tuhan tolong jaga dan sertai. Mereka yang sudah memberikan waktu dan meluangkan waktu untuk bekerja di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau akan menuntun mereka ya Tuhan, memberkati kehidupan mereka secara pribadi dan keluarga mereka. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka untuk beraktivitas dan melakukan segala sesuatu. Kami tidak lupa Tuhan berdoa untuk orang-orang yang terkasih yang berada di depan, para perawat, dokter, relawan yang ada di rumah sakit atau di tempat-tempat sarana kesehatan yang sedang berurusan dengan COVID-19. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Mereka yang bekerja lebih keras daripada biasanya, Engkau menuntun mereka ya Tuhan, memberikan pemulihan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Mereka terus berada dalam kondisi tubuh yang sehat dan kuat, dipulihkan daripada Tuhan. Dan segala sesuatu yang mereka lakukan berkenaan dengan sarana kesehatan dan fasilitas kesehatan, Tuhan terus nyatakan cinta dan kasih di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka boleh bekerja dengan nyaman, sehingga sampai pada waktunya Engkau menyempatkan mereka untuk kembali pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga, dengan orang-orang yang terkasih, dan mereka boleh merasakan cinta dan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami semua manusia yang ada di muka bumi ini kiranya menghadap kepadamu, Allah yang memiliki kuasa itu, yang terus melakukan segala sesuatu, yang sanggup melakukan dan mengubahkan segala sesuatu. Kami bersyukur dan tetap bersuka cita dan tetap memahami proses ujian dan cobaan yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Sambil berdoa kepada Tuhan, sambil menyampaikan permohonan doa kami lewat syukur kami kepadamu ya Tuhan, Engkau akan terus membukakan jalan bagi kami dan terus membukakan jalan bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan untuk semuanya yang sedang kami alami saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau turut campur tangan atas kehendak-Mu terjadilah. Kami berpasrah hanya kepada Tuhan yang berkuasa atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ini ungkapan doa kami, ini syukur kami lewat syafaat kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, dan kami akhiri doa kami lewat sama-sama kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan lagi pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat saya undang untuk berdiri.
Mari kita nyanyikan pujian El Shaddai. Kita menerima berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Amin. Ibadah kita saat ini juga selesai, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood.